Di tengah keheningan Baitul Maqdis, Maryam, seorang wanita suci yang menjaga kehormatannya, tiba-tiba didatangi malaikat Jibril utusan Tuhannya. "Sesungguhnya, aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberikan anugerah seorang anak laki-laki yang suci kepadamu." Quran Surat Maryam ayat 19. Maryam pun mengandungnya tanpa disentuh oleh laki-laki, lalu mengasingkan diri bersamanya ke tempat yang jauh. Saat rasa sakit melahirkan datang, ia bersandar di bawah pohon kurma. Dan di sanalah Nabi Isa alaihissalam lahir ke dunia. Ketika Maryam kembali ke kaumnya, mereka menuduh dan mencelanya sebagai seseorang yang mungkar. Namun Allah menunjukkan kuasa-Nya dengan membuat bayi Isa bisa berbicara dalam gendongan ibunya. "Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia akan memberiku kitab dan menjadikan aku seorang nabi." Quran Surat Maryam ayat 30. Nabi Isa alaihissalam tumbuh dalam penjagaan Allah. Sejak kecil, ia telah diberi hikmah dan ilmu yang luar biasa. Allah mengajarkan kepadanya Taurat dan Injil, serta menjadikannya pembimbing yang penuh kasih. Ia berbicara dengan lembut, namun menggetarkan hati, mengajak Bani Israel kembali kepada Tauhid. Dalam setiap ajarannya, ia menyentuh hati yang keras dan membangkitkan jiwa yang tertidur. Kebijaksanaan Nabi Isa alaihissalam bukan hanya dari lisan, tapi dari kasih sayangnya, kelembutan dakwahnya, dan keteguhannya dalam menyampaikan kebenaran. "Ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada para pengikut setia Isa, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku." Mereka menjawab, "Kami telah beriman, dan saksikanlah, wahai Rasul, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 111. Dengan izin Allah, Nabi Isa alaihissalam menunjukkan mukjizat luar biasa yang tak pernah disaksikan sebelumnya oleh Bani Israel. Ia membentuk burung dari tanah liat, lalu meniupnya, dan burung itu hidup serta terbang di langit. Ia menyembuhkan orang buta sejak lahir dan penderita penyakit kusta yang tak bisa disembuhkan. Bahkan, ia menghidupkan orang yang telah mati. Semua itu dengan seizin Allah. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Qudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan sesudah dewasa. Dan ingatlah di waktu aku mengajar kamu menulis hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah pula di waktu kamu membentuk dari tanah suatu bentuk yang berupa burung dengan izinku. Kemudian kamu meniup kepadanya. Lalu bentuk itu menjadi burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah, di waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, 'Ini tidak lain melainkan sihir yang nyata.' Namun, meski mukjizat begitu nyata, sebagian dari mereka tetap menolak beriman dan bahkan mereka menuduh Nabi Isa sebagai penyihir. Karena yang mereka lihat bukan kebenaran, tapi ancaman terhadap kekuasaan dan nafsu mereka. Ketika kebenaran disampaikan, mereka yang keras hati merasa terancam. Para pemuka agama dan penguasa Bani Israel menolak ajaran Nabi Isa AS. Mereka merancang makar, ingin menangkap dan membunuhnya. Tapi Nabi Isa tidak sendiri.
Para Hawariyun, pembela setianya, tetap bersamanya dalam suka dan duka. Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka, berkatalah dia, "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para Hawariyun, sahabat-sahabat setia, menjawab, "Kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami orang-orang yang berserah diri." Quran Surat Ali Imran ayat 52. Ketika para pasukan kerajaan Romawi datang untuk menangkapnya, Allah menunjukkan kuasanya. Seorang dari mereka, Bani Israel, diserupakan dengan Isa dan disalib di tempatnya. Sedangkan Nabi Isa AS diselamatkan oleh Allah dan dia akan kembali ke dunia pada waktunya. Dan karena ucapan mereka, "Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah." Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Quran Surat An-Nisa ayat 157. Nabi Isa alaihi salam belum wafat. Ia telah diangkat ke langit oleh Allah dan akan kembali menjelang akhir zaman. Di saat dunia dipenuhi fitnah dan kezaliman, Isa akan turun dari langit, tepatnya di Menara Putih di kota Damaskus. Ia akan membunuh Dajjal, menghancurkan salib, membunuh babi, dan menyeru manusia kepada Islam. Ia tidak membawa syariat baru, tetapi mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya, yaitu Isa, sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti, Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya Ibnu Maryam akan turun di tengah-tengah kalian sebagai hakim yang adil. Ia akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah." Hadis riwayat Bukhari nomor 3448 dan Muslim nomor 1555. Turunnya Nabi Isa akan menjadi penanda akhir fitnah terbesar umat manusia. Dengan izin Allah, dunia akan kembali damai dan Islam akan tegak dengan keadilan.